Jangan takut modal, tapi yang jelas yang pertama harus belajar. Kalau kita mau belajar, terus modal bisa hutang, tapi kesempatan untuk belajar itu tidak bisa akan terulang lagi. Ya alhamdulillah modal pertama 70 juta paling kembali 20 juta. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, asalnya dari Desa Bledaran, Mojo Tengah, Wonosobo. Saya sebagai seorang petani. Saya bergelut di dunia pertanian sekitar 7 tahun yang lalu. Saya seorang anak petani, dilahirkan sekitar 38 tahun yang lalu. Saya disekolahkan oleh orang tua, kebetulan saya kuliah selesai S1 tahun 2009. Saya kebetulan jurusannya pendidikan fisika, jadi saya pernah menjadi seorang guru sekitar 12 tahun. Saat ini saya memilih untuk menjadi seorang petani karena lahan-lahan yang ada di sini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga saya sementara waktu berhenti untuk menjadi seorang guru. Saya memilih menjadi seorang petani. Saya menjadi seorang petani sekitar 7 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah dari awal pertama menjadi seorang petani saya gagal. Karena dari awal memang saya tidak pernah mau belajar, walaupun saya seorang anak petani. Lambat laun 1, 2 tahun, 3 tahun, dan sampai sekarang alhamdulillah saya terus belajar dan banyak memakan garam, sehingga saya menanam dari beberapa jenis tanaman. Alhamdulillah bisa menghasilkan buah terutama maksimal, terutama dalam jenis yang saya tanam sekarang, yaitu Ori 212. Karena cabai itu lebih prospek daripada yang lain, mungkin terutama dari hasil. Saat ini saya menanam varietas benih Ori 212 karena buahnya lebih rapat dan lebih maksimal dari tonase yang kita dapat. Umur tanaman sekitar 5 bulan lebih 1 minggu. Sudah petik sekitar 7 kali. Saya pertama pupuk dasar menggunakan pupuk kandang, terus ditambahi SP36. Setelah ditambah SP36, saya semprot menggunakan MP4 dan tetes tebu. Saya referensi dari cabai, pengalaman dari petani-petani, karena sekarang zaman digital, saya melihat dari teknologi yang ada, dari HP, dari YouTube, dan lain sebagainya. Kendala terutama yang saya hadapi itu kaitannya dengan virus bule, terus anthranoxa, terus ada virus trip, tungau, dan lambat laun karena mau belajar, insya Allah semuanya bisa diatasi. Ini terakhir diairi pada waktu umur 3 minggu. Setelah itu belum pernah diairi lagi. Kelihatannya sangat kering tanahnya, tidak cuma kering, sangat kering. Tapi alhamdulillah masih menyimpan cukup air. Varietas ini alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan lahan yang ada. Tapi kelihatannya melihat dari buah seharusnya varietas Ori 212 ini memerlukan banyak air. Sangat aman. Bagi saya sangat aman karena dari kualitas benih itu Ori 212 itu bisa tahan di musim kemarau dan musim hujan. Saya melihat kualitas buah pertama, Ori itu selain penjualannya lebih mahal daripada jenis-jenis yang lain, karakter Ori itu buahnya lebih rapat, lebih dekat, terus kulitnya tebal sehingga penyimpanan tahan lama. Untuk saat ini bulan Agustus akhir cuaca sangat ekstrim,
jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2023 ini cuacanya luar biasa sehingga di mana-mana banyak kekeringan. Alhamdulillah di wilayah Desa Bleteran ini, karena walaupun bahasa desanya itu lemah Tegal ya, itu airnya bisa tercukupi, sehingga saya katakan tadi ini baru disiram 1 kali dalam penanaman selama umur 5 bulan lebih. Saya menanam bibit ini sangat puas, tapi yang saya tidak puas karena pengolahan lahan awal saya tidak membenahi lahan yang begitu bagus ini untuk dikemas, untuk diolah sebaik mungkin, sehingga pada tanaman kali ini walaupun boleh orang mengatakan maksimal, bagi saya belum puas karena pengolahan lahan yang kurang maksimal. Ya, untuk beberapa tani di daerah sini, terutama daerah Wonosobo, tani itu tidak bisa membedakan antara trip dan tungau. Itu suatu hal yang bagi saya itu suatu hal yang boleh dikata, karena saya baru 7 tahun belajar, itu hal yang baru. Di sini saya amati banyak tani-tani yang gagal karena tani tidak bisa, salah satunya ya, tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini kena trip atau kena tungau, sehingga obat atau pestisida atau insektisida yang dipakai itu hanya menggunakan akarisida, sehingga tungau yang ada di tanaman tidak bisa diatasi dengan baik. Saya menanam dari lahan ini itu lahan bekas, terus saya benahi ya, bahasa desanya itu dikecruk terus ditutup kembali, sehingga banyak sekali tanaman yang mati karena tidak bisa maksimal pengolahan lahannya, sehingga banyak penyakit yang ada di lahan. Bagi saya nomor 1, pengolahan lahan itu sangat-sangat penting, karena sukses dan tidaknya tanaman tergantung dari persiapan lahan. Yang kedua bibit, yang ketiga nanti pupuk susulan, dan yang 4 pola bagaimana kita merawat. Saya pupuk susulan ini yang pertama saya menggunakan KNO merah hanya 3 jari nih ya. Terus menggunakan SP36 sama pupuk kandang pada umur 3 minggu tanpa kocor. Terus yang kedua, ketika umur 2 bulan saya memberikan pupuk susulan di sebelahnya sekitar jarak 25 cm menggunakan pupuk kandang, dan sampai sekarang belum pernah memberi pupuk susulan lagi. Spray rutin saya 1 minggu sekali, tiap hari Kamis. Kemarin terakhir menggunakan fungi sistemik, juga menggunakan bahan aktif untuk menghilangkan trip abamectin. Sebelumnya menggunakan tungau biasanya selang-seling. Saya nutrisi atas paling tambahannya menggunakan MKP ya. Ini salah satu produk dari MKP lah, terutama fosfat lah, untuk bagaimana agar bunga buah itu tetap melekat di batang. Bagi saya seorang petani pemula, tips saya pertama, ketika mau bertani lihat lingkungan, karena itu sangat penting. Kalau kita sudah tahu bagaimana lingkungan, kondisi tanah, terus bagaimana kita mengolah lahan itu dengan baik sebelum kita nanam. Setelah mengolah lahan dengan baik, kita cari bibit, cari benih yang unggul, sehingga ketika kita tanam tidak kecewa di kemudian hari. Dan selanjutnya bagaimana kita memberikan pupuk susulan, terus merawat dengan baik, apa yang dibutuhkan tanaman harusnya kita mengerti dan betul-betul paham apa yang dibutuhkan untuk pupuk mikro dan makro untuk tanaman. Terus yang terakhir,
Di lingkungan sini karena banyak sekali tumpang sari, biasanya lubang 5 ditanami semua. Saya tidak meniru, orang tua saya juga seperti itu dulu. Karena bahasanya orang desa itu ya semakin banyak tanaman, semakin banyak panen. Tapi bagi saya tidak, saya hanya menanam cabai dengan 2 lubang dengan jarak 50 cm. Saya memaksimalkan tanaman cabai agar hasil tanaman yang saya tanam itu bisa menghasilkan tonase yang jauh lebih banyak daripada tani-tani lain. Ya alhamdulillah modal pertama 70 juta paling kembali 20 juta. Bagi saya modal itu jangan takut modal, tapi yang jelas yang pertama harus belajar. Kalau kita mau belajar terus modal bisa hutang. Bagi saya modal bisa hutang, tapi kesempatan untuk belajar itu tidak bisa akan terulang lagi. Kita sebagai seorang petani muda, satu yang harus kita pegang, belajarlah selama kita hidup, belajarlah selama kita bertani, karena beda hari, beda bulan, pasti musim, tanah, lingkungan kita akan berubah. Kalau kita tidak mau belajar, kita pasti akan tertinggal.